Oke, sekarang yang menjadi perhatian kita adalah posisi beliau itu selaku anggota DPR, ya kan? Kalau dia selaku masyarakat biasa, saya rasa tidak ada aturan ya yang membatasi dia, terkecuali aturan yang ada di wilayah tersebut, ya kan? Kalau aturan dia melanggar aturan di wilayah yang ada, aturan yang ada di wilayah Amerika Serikat, ya itu lain persoalan. Nah, tetapi kita bicara dia dalam kapasitas selaku anggota DPR yang melaksanakan kegiatan tersebut di negara orang, kan begitu kan. Nah, ini tidak terbatas pada masalah dia lakukan di mana sebenarnya, karena sebagai anggota DPR itu mereka punya kode etik. Kalau kita melanggar hukum positif mungkin saya rasa agak jauh ya kemungkinannya ya. Hukum positif apa yang dia langgar tidak ada, maupun undang-undang hukum di negara kita maupun di luar. Saya rasa tidak ada juga aturan yang melarang orang melaksanakan kegiatan di luar pagar rumah orang kan. Di luar pagar, bukan di dalam pagar. Jadi kalau di luar pagar itu tidak ada aturan yang melarang. Nah, kalau yang bersangkutan pemilik rumah merasa tersinggung, ya itu kan bicara moralitas. Nah, bicara moralitas ini oleh DPR itu diatur terhadap anggotanya. Aturan itu diatur dalam Undang-Undang nomor Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat nomor 1 tahun 2015. Di antaranya itu di pasal 3. Kita bunyinya begini. Saya bacakan aja ya, pasal 3 itu mengenai integritas nih. Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu ayat 1. Ayat 2-nya, anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Kemudian ayat 3-nya, anggota dilarang masuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etik, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai anggota DPR dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 4-nya, anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Ayat 5, anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah dan lain-lain, seterusnya. Jadi kalau menurut saya yang harus dikritisi adalah ya penjatuhan sanksi kepada yang bersangkutan selaku anggota DPR berdasarkan peraturan tentang integritas atau kode etik Dewan Perwakilan Rakyat. Kita anggap kita melihat dari sisi hukum positif, saya tidak melihat ada aturan hukum positif yang dilanggar, baik secara nasional maupun secara internasional. Itu menurut saya. Saya baca di media itu kan beliau juga kontennya sudah dihapus dan lain sebagainya. Tapi perbuatan itu sudah terjadi, ya. Makanya secara normatif hukum, ya hukum positif tidak ada yang dilanggar, baik secara nasional maupun secara internasional. Itu menurut pendapat saya. Ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena dia sebagai anggota DPR, maka Majelis Kehormatan DPR itu bisa melakukan tindakan berupa apa? Memanggil yang bersangkutan untuk disidang secara kode etik. Karena ada kode etik DPR yang dilanggar tentang integritas yang saya bacakan tadi. Hukuman peringatan, teguran, ya kan. Kemudian ada sanksi sanksi dan lain-lain sampai pemecatan, teguran, peringatan aja. Menurut saya, karena kan ini tidak ada juga orang yang dirugikan secara materi, ya kan. Sisi lain dari tindakan beliau itu kan
mungkin ada untung ruginya buat dia dan buat masyarakat yang lain. Jadi tidak harus juga kita anggap sebagai suatu hal yang negatif di masyarakat. Tetapi kalau di MKD punya aturan, ya berarti aturan itu yang bisa diterapkan, hanya itu, yang lain nggak bisa.